Perkenalkan, saya Yos Putra Kurniawan akan menyampaikan tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi Budaya Positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Dalam penerapan disiplin positif ini, siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan siswa tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, dalam disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Disiplin positif membuat murid mengerti bahwa ketika ia belajar, maka ia akan mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat untuk masa depan, bukan karena akan dihukum oleh guru jika tidak melakukannya atau karena ingin mendapatkan pujian. Teori kontrol menyatakan semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap hal yang tidak disukai. Guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tidak memilih untuk melakukannya. Murid memang tampak dikontrol oleh guru, padahal yang sebenarnya adalah murid yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, dapat diperhatikan dari teori motivasi. 1. Untuk menghindari hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan. 3. Untuk menghargai diri sendiri. Hukuman dan imbalan merupakan motivasi dari luar. Namun, untuk menghargai diri sendiri merupakan motivasi dari dalam. Hal inilah yang akan membantu siswa melakukan berbagai disiplin positif. Disiplin positif dapat dituntun dengan memilih nilai-nilai kebijakan universal yang dapat dikembangkan di kelas. Kemudian, nilai-nilai tersebut disarikan dan menjadi suatu keyakinan kelas. Untuk menuju disiplin positif, beberapa guru memilih posisi kontrol yang nyaman baginya. Ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Semua itu merupakan tipe yang digunakan guru untuk upaya menegakkan disiplin positif. Namun, kita semua diharapkan dapat berperan sebagai manajer. Dengan mengambil peran manajer di kelas, tentunya kita menghormati beliau dan tidak main sendiri. Untuk menjadi guru dalam peran manajernya, maka perlu melaksanakan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan keadaan, kemudian dilanjutkan dengan memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Tentunya, dalam melaksanakan segitiga restitusi, kita juga harus menganalisis kebutuhan dasar murid tersebut yang menjadi alasan perilaku yang tidak sesuai. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Bertahan hidup, 2. Penguasaan, 3. Kasih sayang dan rasa diterima, 4. Kesenangan, 5. Kebebasan. Sebagai guru, kita perlu mengidentifikasi hal tersebut agar disiplin positif dapat terwujud dari dalam murid. Ada 3 hal menarik bagi saya, dan semuanya itu di luar dugaan, yaitu selama ini saya belum berperan sebagai manajer yang baik di kelas saya. Dan saya saat ini dapat menerapkan segitiga restitusi untuk membimbing siswa menghargai dirinya sendiri dan menggunakan keyakinan kelas untuk kontrol batas perilaku yang menyimpang di kelas.
Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas setelah mempelajari modul ini yaitu saya menjadi lebih menyayangi setiap murid saya dan saya ingin memberikan perubahan positif kepada semua murid agar terbentuk karakter yang baik, kelas yang nyaman dan menyenangkan. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini antara lain: satu, terbentuknya keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi pada siswa yang berperilaku menyimpang dari keyakinan kelas. Semuanya mendapatkan respon positif dan secara bertahap kelas saya menjadi kelas yang menyenangkan dan tertib dan memiliki budaya positif yang mulai lebih baik. Hal ini membuat saya merasa bahagia dan saya merasa sukses karena mampu melihat peserta didik menjadi lebih aktif dan bahagia di kelas saya. Dari pengalaman tersebut, saya merasa semuanya sudah berjalan lancar dan baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Di antaranya saya perlu menuliskan keyakinan kelas di dinding kelas agar setiap siswa setiap hari dapat membaca dan mengingat semua keyakinan kelas tersebut. Karena sementara ini beberapa siswa memang belum hafal semua keyakinan kelas yang telah dirumuskan bersama. Saya masih ingat, sebelum mempelajari modul ini, saya adalah tipe guru penghukum. Berbagai hukuman saya berikan langsung kepada murid tanpa adanya keyakinan kelas yang dibentuk bersama sebelumnya. Namun, dengan mempelajari modul ini, saya semakin mantap bahwa hal tersebut tidak memberikan dampak perubahan yang lama dan baik bagi perkembangan sosial emosional peserta didik saya. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah melakukan satu tahapan apapun dalam segitiga restitusi, karena saya belum mengenal adanya keyakinan kelas, sehingga saya hanya selalu menghukum murid yang melakukan pelanggaran. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya segera melakukan implementasi di kelas saya dengan membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Dan ini semakin membawa kontrol positif pada diri murid-murid saya. Selain konsep dalam modul ini, untuk menciptakan budaya positif, menurut saya adanya kontrol emosi pada diri saya sebagai seorang guru, serta dalam pembelajaran saya terlebih memfasilitasi setiap kebutuhan murid agar budaya positif dapat terwujud dari dalam diri siswa. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi. Salam sehat dan bahagia.